Salah satu kelebihan Andi Seto, karena Andi Seto hanya 1 periode, sehingga yang menjadi wakilnya nanti berpeluang untuk menjadi bakal calon wali kota yang diperhitungkan di periode ke depan. Bisa wakil, wali kota 2 kali. Wali kota 2 kali. Berarti pantasan Seto ini menjadi kuda hitam karena Andi Seto ini cuma 1 periode, Pak. 1 periode. Yang diuntungkan ini wakil sebenarnya. Ya benar. Petinggi Partai Gerindra, salah satunya Ketua Harian Pak Dasko dan Sekjen. Lalu kemudian Pak Dasko dan Pak Sekjen mengkonfirmasi itu ke Bapak Presiden terpilih bahwa ada kader kita yang akan maju di Kota Makassar, dan akhirnya beliau direstui dan ditugaskan untuk menjadi calon wali kota di Makassar ini. Berarti Seto maju Pilwali Makassar ini atas perintah dari Ketua Gerindra Pusat atau Presiden terpilih untuk memenangkan Pilwali di Makassar. Amal Sakti, selamat datang di podcast Rakyat News. Ya, makasih Bung Sabri udah diundang. Yes. Dan sekarang saya lihat kita ini agak sibuk, Kak. Mendampingi salah satu calon wali kota yang katanya kuda hitam di Makassar. Ya, semoga saja. Kita lagi mau tinggalkan ikhtiar untuk Makassar yang lebih baik. Iya. Dan sekarang, aktivitas sekarang apa, Kak? Memenangkan kandidatnya di Pilwali Makassar. Saya sementara menjadi LO dari Pak Andi Seto Asapa yang biasa disapa dengan Pak Asa untuk Kota Makassar. Iya. Ya, kita lagi memaksimalkan saja potensi yang kita miliki untuk membantu beliau di Kota Makassar ini. Nah, ini kan banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Kenapa Andi Seto masuk Makassar? Andi Seto ini warga Kota Makassar asli sebenarnya, Bung. Beliau lahir, besar, tumbuh dan sekolah di Kota Makassar. Dia SD-nya di SD Frater, SMP juga di Frater, dan SMA-nya di SMA Raja Wali. Sehingga dia tumbuh dan besar di Kota Makassar ini. Secara kebetulan saja ayahnya itu orang Sinjai, Andi Rudianto Asapa, yang diamanahkan sebagai Bupati Sinjai selama 2 periode. Nah, kerinduan akan legasi dan keberhasilan Pak Andi Rudianto Asapa, warga Sinjai kemudian meminta Andi Seto untuk maju di Pilkada Bupati Sinjai 2018 kemarin, dan alhamdulillah terpilih. Iya. Dan sekarang ini Andi Seto tinggal memiliki 1 kesempatan lagi untuk menjadi kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Iya. Sebagai orang Makassar asli, maka Andi Seto hari ini mau mengikhtiarkan dirinya untuk mengabdi di kampung halamannya, kota halamannya lah ini istilahnya, Kota Makassar ini. Karena beliau teringat dengan segala hiruk pikuk dan problematika masyarakat Kota Makassar, sehingga beliau terpanggil untuk kembali ke Kota Makassar ini. Berarti Andi Seto ini, mohon maaf ya, kan orang banyak bilang bahwa Andi Seto ini orang Sinjai, kenapa tiba-tiba orang daerah masuk Makassar, ingin pimpin Makassar? Sebenarnya pertanyaan itu harus dibalik. Bahwa kenapa bisa Andi Seto menjadi bupati di Sinjai? Sementara dia kan lahir dan besar di Kota Makassar. Iya. Dia lahir, sekolah, dan bertumbuh dan besar di Kota Makassar. Yang menjadi pertanyaan, beberapa kandidat yang lain ini kan belum tentu orang yang lahir dan besar di Kota Makassar. Saya kira rata-rata penduduk urban juga seperti kita ini. Yang kemudian kuliah, lahir dan besar di daerah kabupaten tertentu, kemudian ke Makassar, sekolah atau bekerja, dan akhirnya menjadi warga Kota Makassar. Sementara Andi Seto ini warga Kota Makassar yang kemudian ditakdirkan, diminta oleh warga Sinjai untuk menjadi bupati di Sinjai. Berarti terbalik ya? Terbalik pertanyaannya. Jadi mestinya warga Makassar bersyukur karena ada orang yang lahir dan besar di Makassar jadi pemimpin di daerah lain. Ya, benar. Saya kira Makassar memang memiliki banyak potensi pemimpin, dan salah satunya Andi Seto ini yang akhirnya jadi bupati di Sinjai. Iya. Tapi kan gini, Kak, saya mau bahas soal
yang banyak yang masuk ke kami bahwa jangan sampai saya itu ini sudah takut terpilih di Sinjai, akhirnya cari tempat lain lagi untuk bertarung. Andi Seto ini Incumbent ya? Pemimpin yang incumbent, punya infrastruktur, punya tim yang solid. Dari segi elektabilitas setelah disurvei, kemungkinan menangnya sangat besar, potensi menangnya sangat besar di Sinjai. Dan untuk masuk ke Kota Makassar ini sebenarnya Andi Seto mengambil sebuah risiko yang sangat besar untuk meninggalkan Sinjai yang tingkat keterpilihannya sangat besar. Bahkan kemungkinan beliau akan melawan kota kosong seandainya maju di Kabupaten Sinjai itu. Iya. Karena dari semua calon, sekarang baru munculan calon-calon bupati di Sinjai setelah beliau menyatakan diri maju di Makassar. Pada saat beliau belum menyatakan diri maju di Makassar itu kelihatannya tidak banyak. Bahkan beberapa partai di Sinjai itu menawarkan calon wakilnya dan berpikir bahwa di Sinjai akan melawan kota kosong. Kira-kira begitu, Bung Sabri. Iya. Berarti menepis isu ya, karena kan banyak juga yang sampaikan. Tetapi apa sih harapan kira-kira yang selama kita ikuti perjalanan di Seto ini, apa sih yang diharapkan untuk Makassar? Ya, saya kira problematika Kota Makassar ini kan sudah sangat kelihatan secara kasat mata. Kalau Andi Seto ini sebenarnya hanya ingin membawa keberhasilannya di Sinjai menjadi program yang berhasil juga di Makassar. Karena itu menjadi keberhasilan di Kabupaten Sinjai yang secara anggaran pendapatan dan belanjanya itu sangat kecil dibandingkan Kota Makassar ini. Sementara di Sinjai dia berhasil dengan beberapa program-programnya, termasuk pemberdayaan UMKM, pendidikan, dengan bukan hanya gratis sekolah tetapi menyiapkan pakaian dan perlengkapan sekolah untuk masyarakat Sinjai walaupun APBD-nya kecil. Insentif bagi tokoh-tokoh agama termasuk imam masjid, pesantren dan lain sebagainya itu beliau lakukan di Sinjai ini. Berarti dengan segala keterbatasan di Sinjai, dia tetap optimis bahwa program-program yang selama ini tetap jalan, dan itu pun membuat elektabilitas di Sinjai Andi Seto ini tidak diragukan lagi ya. Sungguh sangat tidak diragukan lagi. Karena kita sangat percaya diri bahwa di Sinjai itu potensi menangnya sangat besar. Ya, biasanya kalau incumbent itu susah dilawan lah. Apalagi tidak ada tokoh-tokoh yang menurut saya yang terlalu besar ya. Berarti fix bahwa Seto ini bukan maju di Pilwadi karena takut dikalah apa semua. Dan sekarang kan Seto ini diidentik dengan Gerindra. Sepandangan Anda seberapa dekat Seto dengan Gerindra? Nah, ini bagian dari kenapa Seto maju di Kota Makassar, selain karena faktor tadi bahwa dia orang Makassar. Yang kedua adalah bahwa Andi Seto ini kader Gerindra yang sudah lama menjadi kader Gerindra di Partai Gerindra itu. Bapaknya pernah menjadi ketua Gerindra Sulsel dan Andi Seto selalu menjadi pengurus DPP Gerindra. Nah, setelah niatnya untuk kembali ke tempat dia lahir, ingin mengabdi, beliau kemudian bertemu dan menghadap dengan petinggi Partai Gerindra, salah satunya Ketua Harian Pak Dasko dan Sekjen. Lalu kemudian Pak Dasko dan Pak Sekjen mengkonfirmasi itu ke Bapak Presiden terpilih bahwa ada kader kita yang akan maju di Kota Makassar, dan akhirnya beliau direstui dan ditugaskan untuk menjadi calon wali kota di Makassar ini. Berarti Seto maju Pilwali Makassar ini atas perintah dari Ketua Gerindra Pusat atau Presiden terpilih untuk memenangkan Pilwali di Makassar? Ya, beliau menyampaikan keinginannya ke DPP Gerindra dan direstui, dan hari ini sudah diminta untuk bersosialisasi di
Kota Makassar ini. Ya, ya. Ya, ya, ya. Dan setelah itu kan gini juga Kak. Kan biasanya partai memilih kandidat itu berdasarkan survei. Ya, ya, ya. Sejauh mana misalnya Seto, misalnya kalau di antara kader Gerindra misalnya, sejauh mana pengaruh atau survei internal Seto di Gerindra? Kalau Makassar, ya? Internal Partai Gerindra, saya kira sederhana ukurannya, bukan hanya survei. Di antara kader Gerindra yang ingin mencalonkan diri menjadi calon wali kota Makassar, indikatornya kalau dia serius dan ingin betul-betul bertarung sebagai calon wali kota, kalau menurut saya sih ada dua. Yang pertama itu nampak di alat peraga yang sudah dipasang di kota Makassar ini, itu satu. Yang kedua, Partai Gerindra ini kan tidak cukup untuk mengusung sendiri. Artinya kalau ada kader Gerindra atau siapapun itu yang ingin mencalonkan diri di kota Makassar ini, maka dia harus mendaftar, dia harus mengambil formulir dan melakukan pengembalian formulir di partai-partai lain agar kursinya mencukupi untuk dicalonkan sebagai wali kota. Ya sekarang ini kan kelihatan kader-kader Gerindra di kota Makassar ini yang kelihatannya serius memasang alat peraga dan mendaftar di semua partai itu hanya Andi Seto. Kalau sekarang Andi Seto sudah berapa partai yang? Hampir semua partai udah ditempati untuk membuka pendaftaran, yang membuka pendaftaran. Terakhir kemarin Perindo membuka, ya kita juga mendaftar walaupun hanya satu kursinya. Iya. Ini bukti keseriusan beliau untuk maju di Pilwalkot Makassar. Jadi kan masih banyak pertanyaan lagi. Ini masih apa ya? Siap. Masuknya Seto di Makassar ini kan, kalau sekarang kita lihat psikologi pemenangnya Seto ini kan ngira-ngira sedap juga kan. Mungkin itu dikaitkan dengan Gerindra hari ini adalah partai pemenang Pilpres, sehingga daya tarik Partai Gerindra sebagai pemenang Pilpres itu yang memberikan psikologi pemenang kepada kader yang diusung oleh Partai Gerindra. Apalagi ini kota Makassar yang ke depan akan menjadi kota penyangga bagi ibu kota negara IKN nantinya. Dan mungkin salah satu alasan itulah yang membuat petinggi Partai Gerindra agak serius untuk mendorong kadernya di kota Makassar ini, Andi Seto, untuk maju sebagai wali kota di kota Makassar. Berarti artinya bahwa Andi Seto ini akan all out memenangkan Pilwali Makassar? Insya Allah. Dan itu dibuktikan dengan kemarin pada saat pengembalian formulir pendaftaran di Partai Hanura dan PDIP, itu beliau diwakili oleh Pak Kasrudi dan Ibu Budi Hastuti, anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Gerindra, dan Pak Popi sebagai Ketua Bapilu Partai Gerindra. Dan yang terakhir pada saat dia mendaftar di PKS, mengembalikan formulir di PKS dan Partai PKB, beliau diantar kembali oleh dua legislator Gerindra ini dan Pak Popi, dan ratusan PAC Gerindra Kota Makassar ini ikut mengantar beliau mengembalikan formulir di PKB dan Gerindra. Itu artinya Partai Gerindra di Kota Makassar ini sudah memberikan pesan kepada publik Kota Makassar, kepada para partai politik di Kota Makassar, bahwa hari ini Partai Gerindra Kota Makassar akan mendukung Andi Seto Asasapa untuk menjadi calon wali kota di Makassar. Saya kira itu indikatornya. Tapi bukan kita jubirnya Gerindra, Dek. Bukan. Saya sampai hari ini saya bukan kader partai tertentu. Tapi secara pribadi kita ini, karakter Andi Seto menurut kita ini kan banyak orang mau tahu juga. Kan ada juga pemimpin yang kayak, mohon maaf ya, ada anak bupati yang terlalu high class. Terlalu tinggi, punya selera. Bagi kita ada tidak momen sama Andi Seto yang menurut kita makan di pinggir jalan apa semua? Saya beberapa waktu sering bersama dengan beliau, dan beliau itu anak mantan bupati yang pola hidupnya sangat sederhana, makan di emperan, ketemu dan menyapa teman-teman tim di warung kopi, di tempat-tempat tertentu, jauh dari budaya high class yang
orang lihat sebagai pejabat dan anak pejabat tertentu yang biasanya kita lihat. Beliau menurut saya sih dididik oleh kedua orang tuanya dengan cara hidup yang sederhana, yang menyapa dan banyak berinteraksi dengan banyak orang. Dan somberi juga. Iya, somberi lah, kira-kira begitu. Oh iya, karena banyak tuh yang tidak pertanyaan bagaimana sih saya tuh, dan saya tahu kalau orang Makassar dan lahir di Makassar kayaknya agak bukan orang yang kayak orang baru masuk Makassar ya, karena memang dia dididik di Makassar. Di lorong-lorong juga. Semua jalan saya kira Andi Seto, lorong-lorong kecil di Makassar ini Andi Seto hafal dan tahu lah. Iya. Apalagi ada Raja Wali. Anak Raja Wali kan yang besar tinggal di Hartako gitu kan, dan begitu pada saat sekolah dari Hartako ke Raja Wali, kemudian singgah di kantor bapaknya dulu di Mapanyuki. Jadi memang dari kecil beliau ini sudah berinteraksi dengan tokoh aktivis, politisi dan tokoh tokoh masyarakat di Kota Makassar karena udah dididik oleh bapaknya. Apalagi dia menikah dengan salah satu anak dari tokoh politik, disusul adanya Pak Nurdin Halid, sehingga memang darah politisi, darah pemimpin, leadershipnya sudah dia miliki secara matang dari awal, sehingga dia memimpin Sinjai. Sekarang mau memimpin Makassar lagi, setelah memimpin Sinjai dia ingin di Kota Makassar. Iya. Dan terjawab sudah bahwa memang yang kita selalu lihat ini kan Andi Seto orang Sinjai, ternyata Andi Seto ini pulang di kampungnya sendiri. Iya, benar. Jadi saya kira kesimpulannya, pertanyaan yang selama ini banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih Andi Seto jadi meninggalkan Sinjai dan itu yang paling sering. Sebenarnya pertanyaannya harus dibalik. Kenapa bisa Andi Seto jadi bupati di Sinjai padahal dia lahir, tumbuh, sekolah dan lahir dan besar di Kota Makassar ini? Kan kira-kira begitu Andi Seto ini. Yang kadarullah aja dia jadi bupati di Sinjai. Sekarang dia ingin memanfaatkan satu kali kesempatan yang dia punya lagi untuk menjadi kepala daerah, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat wali kota. Hanya sekali lagi, tinggal sekali. Jadi mau tidak mau dengan berat hati dia harus memanfaatkan itu untuk mengabdi di kota kelahirannya. Berarti Andi Seto hanya satu periode di Makassar? Hanya satu periode, karena satu periode sudah digunakan di Sinjai. Menurut undang-undang kan setiap orang hanya boleh menjadi kepala daerah menjadi kepala daerah jadi 2 kali dalam tingkatan yang sama. Berarti bukan niat bahwa Seto ini untuk memang kayaknya ada sesuatu yang besar yang memang mendorong Andi Seto masuk di Makassar. Karena kalau kita berpikir ngapain juga saya tinggalkan dengan, kalau di Sinjai pas Andi Seto sudah keterpilihannya 70% lah. Ya, insya Allah. Kira-kira kurang lebih begitulah. Tapi kalau di Makassar lagi kan kita memulai dari nol dan bertarung lagi, memulai sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan penuh dengan proses panjang untuk pertarungan dari awal lagi sebagai kandidat wali kota. Padahal hanya satu periode. Hanya satu periode. Tidak untuk 2 periode, hanya 1 periode. Yang meyakinkan Seto maju di Makassar ini siapa? Memang partai yang langsung meyakinkan Seto bahwa Seto sudah masuk bertanggung saya di Gerindra. Tadi di awal dia sudah sampaikan bahwa memang keinginannya dia secara pribadi melihat Kota Makassar sebagai kelahirannya. Di samping itu setelah mendiskusikan dengan keluarga besarnya, akhirnya diputuskan untuk bertarung di Kota Makassar ini untuk mengambil satu kesempatan untuk menjadi pemimpin di kabupaten kota Makassar ini. Dan menariknya karena Seto ini hanya satu periode. Satu periode. Itu yang membuat kami selalu ngapain gitu dari nol. Kita tinggalkan jabatan mohon maaf sudah sampai masuk Makassar hanya satu periode. Kan biasanya kan minimal 2 periode lah. Kira-kira kalau itu tidak didorong oleh keinginan yang luar biasa dalam dirinya dan kemauan untuk mengabdi di suatu daerah, tidak mungkin ada orang yang mau berani mengambil resiko sebesar itu.
Kan ini sesungguhnya meninggalkan Sinjai yang peluangnya sudah sangat terbuka lebar, masuk ke kota Makassar ini yang memulai pertarungan dengan para kandidat di kota Makassar ini, ya sama-sama mulai dari awal, kira-kira begitu. Dengan infrastruktur yang baru dibentuk, tim yang baru dibentuk, relawan yang baru dibentuk, dan lain-lain sebagainya, maju di kota Makassar ini bukan sesuatu yang mudah bagi seorang yang tidak memiliki keinginan yang kuat, kira-kira begitu, Bu. Iya, ya. Dan sekarang Kak, kalau kita bicara wakil, Ya. Seto ini pasti tentunya sudah komunikasi di beberapa bakal calon di Makassar. Apa sih yang setahu kita Seto ini menentukan misalnya wakilnya Seto di Pilwali Makassar? Ya, salah satunya pasti ini akan berbicara kepada partai yang bisa, kandidat yang bisa mencukupkan Partai Gerindra yang hanya memiliki 6 kursi menjadi minimal 10 kursi untuk menjadi syarat untuk mengusung bakal calon wali kota. Itu mungkin syarat yang pertama dan utama. Yang kedua ya pasti akan menilai dari kemungkinan mengangkat elektabilitas pasangan nantinya ketika dipasangkan dengan Andi Seto. 2 syarat itu aja yang paling utama dalam memilih pasangan. Tapi Andi Seto tetap terbuka semua ya, komunikasi tetap jalan. Ya, kita terbuka dengan semua bakal calon yang hari ini ada, calon wali kota yang kira-kira memungkinkan untuk menjadi wakil wali kota Andi Seto. Dan salah satu kelebihan Andi Seto, karena Andi Seto hanya 1 periode, sehingga yang menjadi wakilnya nanti berpeluang untuk menjadi bakal calon wali kota yang diperhitungkan di periode ke depan. Bu, bisa wakil, Bu, wali kota 2 kali. Wali kota 2 kali. Berarti pantasan Seto ini menjadi kuda hitam karena Andi Seto ini cuma 1 periode, Pak. 1 periode. Yang diuntungkan ini wakil sebenarnya. Ya benar. Siapa yang mau jadi wakilnya itu sangat diuntungkan. Dan saya kira itu menjadi daya tarik tersendiri bagi semua calon wakil wali kota di kota Makassar ini. Iya. Pantasan Andi Seto ini menjadi kuda hitam. Iya, wali ya. Dan saya kira itu akan menjadi magnet tersendiri bagi calon wakil. Bahwa ini kita hanya 1 periode ini menjadi wakil wali kota. Setelah itu kita bisa menjadi kandidat yang kuat untuk menjadi calon wali kota ke depan. Kalau seandainya saya seorang politisi, ya, maka lawan saya dan saya harus menangkan itu cuma Andi Seto. Ya. Karena lawan ke depan berarti ya bertarung bebas lagi di Pilwali selanjutnya karena tidak ada calon lain ya. Ya benar. Saya kira yang pertama calon wakil itu banyak menginginkan Andi Seto karena hanya 1 periode. Yang kedua, anggota DPR RI, DPRD provinsi yang terpilih dan punya niat untuk jadi calon wali kota ke depan, kemungkinan besar akan mendukung Andi Seto untuk jadi wali kota. Iya. Karena mereka hanya perlu menjadi anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, hanya 1 periode. Setelah itu bisa mempersiapkan diri untuk bertarung di wali kota Makassar. Pantasan Andi Seto ini jadi perbincangan karena menarik. Karena kalau yang lain yang baru calon misalnya, bisa ngantri juga. Yang 10 tahun lagi, Bung Sabri, kalau kandidat lain yang menang. Kan belum ada yang menjadi kepala daerah di tempat tertentu. Masih 2 periode mereka. Iya. Kalau Andi Seto tinggal 1 periode. Artinya ya 1 periode jadi wakil wali kota bisa jadi calon wali kota ke depan yang kalau jadi wakil wali kota yang baik dan bisa mengangkat elektabilitas. Pantasan. Ini juga yang mesti disampaikan. Ya. Nah, terakhir Kak, banyak orang kan yang sangat apa yang kita ingin sampaikan ketika ada masyarakat apa toh ini Seto maju Pilwali. Apa yang kita ingin sampaikan ke mereka? Bahwa dunia politik ini adalah dunia yang penuh dengan intrik, pertarungan yang penuh dengan ujian kesabaran. Iya. Bahwa dunia politik ini, ketika kita masuk ke dunia politik, kita harus siap menghadapi yang namanya cacian, dianggap remeh oleh orang. Itu biasa aja, karena itu namanya dunia politik, itu namanya dinamika politik yang harus dihadapi. Dan Pak Asa ini bukan politisi kemarin sore. Dia sudah malam melintang dan udah
beberapa kali mengikuti kontestasi pilkada. Mulai dari bapaknya 2 periode, dia juga jadi calon bupati. Tuntas juga dia di situ. Sehingga kalau ada yang meremehkan, ada fitnah dan sebagainya, itu biasa aja dan kita akan menerima dengan sabar saja karena pengalaman kami semakin sering diremehkan, semakin sering difitnah, semakin sering dihujat, itu pertanda bahwa kandidat itu adalah kandidat yang sangat diperhitungkan untuk menjadi calon wali kota di Kota Makassar. Iya. Ya. Tapi kan ini banyak juga. Ya. Ini banyak orang beranggapan dan beberapa pengamat kami hadirkan bahwa di mana Partai Gerindra berada sebagai partai pemenang di Pilpres dan ketua umumnya adalah presiden, itu membuat aura kemenangan memang. Ya, saya kira dalam politik psikologi pemenang itu penting. Siapa yang memenangkan psikologi pemenang, maka peluang terpilihnya semakin besar. Dan alhamdulillah sebagai pemenang pemilu, pemenang Pilpres, Partai Gerindra hari ini memiliki itu. Sehingga siapapun yang diusung oleh Partai Gerindra di beberapa kabupaten, apalagi Kota Makassar ini sebagai kota penyangga IKN, pasti akan memiliki psikologi pemenang itu. Iya. Nah, harapan kita Kak, kan banyak juga edukasi juga kami ingin sampaikan, bukan banyak juga karena kita terlalu terprovokasi masyarakat di bawah, semua apa yang kita ingin harapkan di Pilwali Makassar ini. Kita berharap Pilwali kali ini menjadi pilkada yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Makassar, menjadi ajang pesta demokrasi yang nantinya akan melahirkan pemimpin yang benar-benar memiliki kualitas, memiliki pengalaman dan memiliki kemampuan yang benar-benar mampu untuk memimpin Kota Makassar. Sehingga dalam prosesnya kita berharap semuanya berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, yang pada akhirnya menghadirkan pemimpin yang paling tepat untuk Kota Makassar. Saya kira itu aja yang kami inginkan sebagai bagian dari tim pemenangan dari Andi Seto ini. Iya, sangat luar biasa. Tentunya ini bukan terakhir, Kak Edi. Insya Allah. Kapan saja Bung Sabri mengajak tim Andi Seto ini, insya Allah kita akan. Iya, dan tentunya ini menjadi menarik karena ada beberapa poin yang menjadi catatan-catatan kita, dan semoga dengan kerja-kerja tim, dan mari kita jadikan Pilwali ini damai. Amin. Janganlah dibentrok-bentrokkan dengan hal yang... Jangan sampai ada mengembangkan isu perpecahan antar suku, agama, ras dan lain-lain sebagainya. Kita berharap pilkada ini adalah pilkada pertarungan gagasan, pertarungan wawasan dan pertarungan visi misi bakal calon wali kota yang akan memimpin Kota Makassar. Berarti Andi Seto siap juga bertarung di wilayah itu. Andi Seto dari awal juga udah sangat siap setelah memiliki pengalaman di Sinjai, sehingga saya kira pada wilayah itu tidak perlu diragukan lagi kalau Andi Seto ini. Tapi yang penting di pertarungan tetap mengedepankan edukasinya. Iya, edukasi yang penting. Janganlah kita terprovokatori yang hal-hal yang tidak subjektif dalam memilih pemimpin. Benar. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Bung Sabri. Sangat luar biasa. Dan ini bukan terakhir ya, kita akan undang lagi. Terima kasih sudah diundang. Mudah-mudahan podcast kita kali ini bermanfaat untuk publik dan para partai politik masyarakat Kota Makassar. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Bung Sabri. Assalamualaikum.